Dengan kondisi luka di bagian kepala sebelah kiri, orangutan berjenis kelamin jantan ini ditemukan petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah di lokasi persawahan di Desa Lempuyang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Luka yang dialami hewan yang bernama Latin Pongo pygmaeus ini diduga akibat terkena sabetan parang petani setempat. Orangutan malang ini pun akhirnya berhasil dilumpuhkan tim BKSDA Kalteng setelah ditembak menggunakan tembakan bius. Selanjutnya dievakuasi ke Pangkalan Bun Kota Waringin Barat untuk dilakukan pertolongan dengan menjahit bagian kepalanya. Pelaksana tugas Kepala BKSDA Kalimantan Tengah, Handi Nasoka menjelaskan terjadinya konflik antara orangutan dengan manusia diduga akibat mulai berkurangnya habitat orangutan di Kalimantan Tengah, sehingga banyak orangutan yang memasuki perkebunan dan lahan pertanian warga. Dari bulan Maret 2020 sampai dengan Februari 2021, kita telah melakukan rescue penyelamatan orangutan itu ada 31 individu, jadi kita sudah melakukan itu. Penyebabnya ya tadi ya ada berbagai macam sebab kan yang menyebabkan terjadinya konflik lah, bisa katakan konflik. Jadi orangutan masuk ke kebun, baik itu kebun masyarakat maupun perkebunan. Mungkin salah satunya juga terkait dengan habitatnya juga yang sudah menyempit. Sementara itu, menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kalimantan Tengah, Dimas N. Hartono, saat ini banyak orangutan tergusur dari habitat aslinya. Hal ini terjadi akibat alih fungsi lahan secara besar-besaran sejak tahun 1980. Bahkan menurutnya dari 15 juta hektar lebih luas hutan di Kalimantan Tengah, 80% lebih terdapat di wilayah konsesi, sehingga sangat kritis dan memprihatinkan bagi populasi orangutan. Penyebabnya kenapa orangutan akhirnya keluar dari habitatnya itu karena beberapa faktor. Pertama itu karena memang wilayah mereka atau wilayah jelajah orangutan tersebut sudah teralih fungsikan dari yang tadinya hutan, itu berubah menjadi berbagai jenis industri seperti industri perkebunan kelapa sawit maupun industri pertambangan. Itu yang menyebabkan mereka akhirnya menurun. Dan kalau kami perhatikan memang di Kalteng ini sendiri alih fungsi besar-besaran sudah sangat terjadi. Kalau berdasarkan catatan kami, alih fungsi sudah terjadi besar-besaran sejak tahun dari zamannya HPH ya, dari tahun 60-70-an hingga saat ini. Dan sawit sendiri masuk sejak tahun 80-an. Kalau kita melihat dari luas hutan di Kalimantan Tengah berdasarkan kondisi yang ada saat ini, wilayah Kalteng saja yang 15,3 juta hektar, 80%-nya sudah ada konsesi di atasnya. Sehingga memang sudah sangat kritis dan bisa kita anggap bahwa kondisi hutan di Kalteng ini sudah benar-benar memprihatinkan. Ya, alih fungsi yang besar-besaran ini menyebabkan rusaknya kondisi lingkungan, hilangnya daya dukung daya tampung, termasuk wilayah atau tempat habitat orangutan yang akhirnya semakin tersingkirkan. Bukan hanya orangutan sebenarnya yang tersingkirkan, manusianya, masyarakat asli Kalimantan Tengah, masyarakat yang mengelola hutannya dari turun-temurun pun akhirnya tersingkirkan karena adanya alih fungsi yang dilakukan oleh investasi-investasi yang masuk ke Kalimantan Tengah. Dimas berharap agar orangutan dapat berkembang biak sebagaimana mestinya. WALHI mendesak pemerintah pusat maupun daerah segera melakukan evaluasi terhadap perizinan konsesi yang selama ini sudah merusak lingkungan. Selain itu, pihak BKSDA Kalteng juga berharap kepada masyarakat jika ada melihat atau menemukan orangutan atau satwa dilindungi lainnya memasuki pemukiman atau perkebunan, segera melapor kepada pihaknya agar tidak terjadi konflik dengan petani. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Banua Post TV melaporkan.